Alhamdulillah, marilah kita selalu belajar untuk bisa mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya. Khususnya malam hari ini kita telah dilimpahi rahmat, nikmat hidayah, iman, nikmat kesehatan dan kekuatan, nikmat waktu dan kesempatan, sehingga kita bisa ikut sholat jamaah isya dan tarawih di Masjid Al-Mutakin. Semoga amaliyah ibadah yang baru kita laksanakan tadi diridhoi, diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Selanjutnya, marilah dalam kesempatan di mana kita masih ada di dalam suasana bulan suci Ramadan pada sepertiga kedua, yaitu malam ini kita telah memasuki malam ke-13. 12 hari kita telah menjalani ibadah puasa dan ibadah-ibadah nawafil, ibadah-ibadah lain. Salah satu yang diberitahukan oleh Allah maqasid atau natijatul ibadah, tujuan ibadah puasa itu adalah yaitu mencetak seseorang beriman menjadi hamba Allah yang bertakwa. Berkaitan inilah saya diundang untuk ikut hadir di majelis sholat tarawih Masjid Al-Mutakin malam ini. Jadwal saya kedua, melanjutkan dulu pernah saya ngomongin pertama, bahwasanya setiap tahun kita ini kalau diberi rahmat umur barokah oleh Allah, diberi kesempatan bisa ketemu bulan suci Ramadan. Buktinya sekarang juga kita masih ada dan dalam suasana berrahmat. Nah, ibadah apapun itu landasannya pasti harus karena iman. Seperti pula perintah ibadah puasa dan ibadah lain itu juga kitabnya, sasarannya perintah Allah itu selalu ditujukan orang beriman. Seperti puasa, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Saya pernah menyampaikan pada kelas saya yang pertama bahwa iman itu sifatnya fluktuatif, pasang surut. Nabi mengatakan al-imanu yaziduhu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bagaimana tahu caranya bertambah atau berkurang? Yaziduhu fi taatillah. Bertambahnya iman itu karena taat kepada Allah. Jadi kalau kita malam ini sholat tarawih, siang tadi puasa, ini sudah masuk indikasi imannya yazidu, bertambah atau meningkat. Wayang kusubil isyan, dan berkurangnya atau merosotnya iman itu karena al-isyan, yaitu kedurhakaan kita kepada Allah, melanggar larangan Allah, tidak mentaati perintahnya. Itu yaitu nilai esensi iman dalam pandangan ajaran Islam. Nah, iman itu kalau berkembang subur akan mencapai puncaknya keimanan. Nabi mengatakan zirwatul iman salasun, puncaknya iman itu 3. Pertama, hubbillah wa hubbi khalqillah, yaitu memiliki karakter orang beriman selalu menyintai Allah dan menyintai makhluknya Allah. Jadi alat detektornya adalah hub, cinta. Mari kita belajar cinta kita kepada Allah semakin meningkat. Cinta kita kepada sesama hamba Allah semakin bertambah. Yang kedua, ini cirinya iman memuja. Katanya Nabi, yaitu taslim fi hukmillah, menerima ajaran hukum Allah. Bahasanya syariat Allah diterima. Itu artinya tidak komplit. Jadi tidak pernah meragukan apapun yang diperintah Allah, diperintah Rasulullah diterima, taslim. Yang nomor 3, ridho bi qadarillah, rela ridho dengan ketetapan Allah. Nah, kalau hidup itu bisa menjalani 3 ini, kata Nabi, zirwatul iman, imannya memuncak. Nah, iman yang memuncak ini akan mengantarkan seorang menjadi yaitu takwa yang sebenar-benarnya. Pada pertemuan malam ini saya mengingatkan
berdasarkan yaitu firman Allah. Jadi landasannya adalah ayat suci Al-Quran. Surat Asy-Syams. Surat Asy-Syams itu artinya matahari. Nah, dalam surat Asy-Syams ayat 8, ayat 9, dan ayat 10 ini bisa menginspirasi bagaimana seharusnya menjadi hamba Allah yang beriman yang benar. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Insyaallah kita pernah dan sering baca ayat Fa'alhamaha, maka Allah memberikan ilham. Menurut tafsir Al-Quran, ilham itu apa sih? Tergantung sudut pandang. Orang psikologi mengatakan begini-begini. Tapi dalam domain itu tasawuf, ngaji beningno hati. Ilham itu kekuatan spiritual yang ada di dalam hati. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa berupa dua jalan. Nah, ini kalau bagi seorang penceramah atau ustaz, ini diolah bahasanya. Allah mengilhamkan kepada jiwa dua perkara. Itu artinya dalam diri manusia ada dua potensi. Yaitu pertama al-fujur, potensi negatif. Yang kedua at-taqwa, karena ayatnya berbunyi fujuroha wa taqwa. Di dalam terjemah Quran Departemen Agama, kata fujur itu dimaknai fasik. Fasik itu kalau menurut yaitu tafsir, artinya orang Islam ngaku beriman tapi senang melanggar agama. Jadi hidupnya selalu berdosa terus. Orang fasik itu suka melanggar aturan syariat agama. Utamanya dosa besar. Nah, dalam diri manusia ada potensi akan melakukan kesalahan, kejahatan. Itu dalam Quran namanya fujur. Tapi juga ada potensi namanya energi positif yang disebut dengan yaitu taqwa dan jalan ketakwaan. Kita hidup di Ramadan ini dididik oleh agama Islam, agama kita, agar menyuguhkan potensi positif dan bisa yaitu mengendalikan potensi negatif pada jiwa kita sendiri.